Akibat kekalahan yang diderita oleh kaum musyrikin pada perang Badar itu, maka kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW membuat orang-orang kafir Quraisy itu sangat-sangat marah ya. Jadi para pemuka Quraisy itu bersekongkol untuk menghabisi atau pemuka Quraisy itu kan sudah dibunuh semua. Iya, banyak mati, tapi ada juga kan yang ini yang masih hidup dan ada yang ditawan kan. Nah, yang ditawan itu kan ada yang dikasih tebusan kan. Nah, itu. Jadi mereka itu ingin membuat Rasulullah itu mati, dan semua kehinaan mereka yang mereka dapatkan di dalam perang Badar tadi, kekalahan mereka itu seakan terobati jika Nabi Muhammad itu mati. Nah, selang tak berapa lama setelah perang Badar itu, Umair bin Wahab al-Jumahi duduk-duduk di Hijr bersama Sofwan bin Umayyah. Umair ini termasuk orang yang suka menyiksa Nabi Muhammad dan para sahabat saat mereka sedang di Mekah. Nah, anaknya yang bernama Wahab bin Umair itu menjadi tawanan perang pada perang Badar ya. Nah, saat duduk inilah Umair menyebut orang-orang yang menjadi korban di perang Badar dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur Badar. Ingat ya? Yang sumur Badar. Sumur yang kering itu ya. Sumur yang kering itu. Jadi sumur darah. Ya. Sofwan berkata menghibur, demi Allah, pasti akan datang kehidupan yang baik setelah kematian mereka, katanya gitu ya. Lalu Umair berkata, demi Allah, engkau benar. Demi Allah, kalau tidak karena aku masih ada hutang yang harus kulunasi, dan kalau tidak karena keluarga yang kutakutkan akan musnah setelah kematianku, niscaya saat ini pun aku akan menunggang unta, akan kutemui Muhammad dan kubunuh dia. Apalagi sebelum ini sudah ada ganjalan terhadap mereka karena anakku menjadi tawanan di tangan mereka. Sebenarnya mau saja Umair itu, tapi dia tidak berani untuk membunuh Nabi Muhammad ya. Karena apa? Karena di sana pada pasukan Muslim anaknya ditawan, kemudian dia masih punya hutang. Jadi di sana orang-orang kaum jahiliyah juga masih memikirkan hutang ya, dan takut. Yang selanjutnya dia takut kalau keluarganya itu akan diganggu setelah kematiannya. Jadi kemungkinan dia bisa menang atau dia dibunuh juga saat hendak membunuh Nabi Muhammad, itu bisa terjadi ya. Sofwan mengobarkan semangat Umair dengan berkata, aku akan menanggung hutang-hutangmu, aku akan melunasinya dan keluargamu. Yang dia itu akhirnya dia masuk Islam. Iya, nanti memang masuk Islam. Dia kan itu kau ini masukkan kan itu kan waktu itu pernah diceritain tentang Umair itu kan, yang di 60 sahabat Rasulullah. Sofwan rela untuk melunasi hutang-hutangnya Umair, kemudian untuk menjaga keluarganya. Insya Allah, untuk menjaga keluarganya ketika tidak ada ya, dia tidak ada, katanya kayak gitu. Ini katanya ya, aku akan melunasinya dan keluargamu adalah keluargaku juga. Aku akan menjaga mereka selagi mereka masih hidup. Aku sama sekali tidak keberatan melindungi mereka. Maka Umair berkata, kalau begitu rahasiakan kesepakatan kita ini. Nah, minta dirahasiakan. Lalu Safwan pun mengiyakan apa yang diminta oleh Umair. Jadi ya di sini ya. Tadi kan Umair itu datang, dia itu dengan dia meminta agar Sofwan tadi membayar hutangnya ya, menjaga keluarganya kan. Nah, ternyata ketika Umair itu datang menemui Rasulullah,
para sahabat itu tahu bahwa Umar yang selalu menyiksa kaum muslimin termasuk Rasulullah, menyakiti Rasulullah, meyakini bahwa Umar itu datang untuk membunuh atau menyakiti Rasulullah kembali. Ternyata saat Umar itu datang, Rasulullah itu tidak marah. Rasulullah malah mempersilahkan masuk dan bertanya tentang sesuatu dengan cara yang lembut. Nah, ternyata ya, percakapan antara Umar dan Sofwan ya, saat duduk-duduk itu Rasulullah tahu karena diberitahu oleh malaikat bahwa Sofwan dan Umar itu akan membunuh Rasulullah, dan kepergiannya ke Madinah sebenarnya hendak membunuh Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Umar malah menjadi muslim karena dia yakin bahwa apa yang Rasulullah sampaikan seperti ini, katanya. Bukankah engkau pernah duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr? Lalu kalian berdua menyebut orang-orang Quraisy yang dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian engkau berkata, kalau tidak karena aku masih ada hutang yang harus kulunasi, dan kalau tidak karena keluarga yang kutakutkan akan musnah setelah kematianku, niscaya saat ini aku akan menunggang unta, akan kutemui Muhammad dan kubunuh dia. Bukankah Sofwan hendak menanggung hutang-hutangmu dan kerabatmu agar engkau membunuhku? Demi Allah, mustahil engkau akan bisa melaksanakannya. Dan ketika Rasulullah mengatakan hal tersebut, Umar yakin bahwa tidak ada yang bisa memberitahukan kejadian itu, karena kejadian itu hanya diketahui oleh Sofwan dan Umar saja. Tapi Hijr tuh sepi ya? Iya, nggak ada, makanya nggak ada orang. Cuma mereka berdua saja pada saat itu. Dikatakan bahwa mereka duduk berdua, duduk membicarakan, dan tidak ada orang yang tahu kecuali mereka berdua. Mungkin Bisa jadi. Setelah meyakini bahwa apa yang diucapkan Rasulullah itu tidak bisa didapatkan oleh seorang manusia biasa, maka Umar tadi mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Beliau bersabda, ajarkanlah masalah agama kepada saudara kalian ini, dan bacakanlah Al-Quran dan bebaskan anaknya. Nah, jadi yang didapatkan oleh Umar adalah kebebasan anaknya, dan dia juga masuk Islam. Iya ya. Sedangkan ya, nanti dia pulang ke kampungnya. Nanti dilihatnya, kan ingat nggak? Nanti dilihatnya, nanti Sofwan berubah kan Umar. Nanti akhirnya Sofwan juga nanti masuk Islam kan? Nah, sedangkan Sofwan yang kan pernah ya. Sedangkan Sofwan yang berada di Mekah berkata kepada orang-orang di sana, bergembiralah kalian jika nanti mendengar suatu peristiwa yang bisa membuat kalian melupakan peristiwa Badar. Dia pun terus bertanya-tanya pada setiap orang yang datang dari bepergian, hingga akhirnya ada seorang yang mengabarkan tentang keislaman Umar. Maka Sofwan bersumpah untuk tidak bicara sama sekali dengan Umar dan tidak mau memberinya bantuan apapun. Sementara itu Umar pun kembali ke Mekah, menetap di sana untuk beberapa lama dan menyuruh orang-orang kepada Islam, hingga tidak sedikit di antara mereka masuk Islam lewat tangannya. Jadi Sofwan tadi sebenarnya mempunyai harapan yang besar, sampai dia ngomong kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang akan terjadi, yaitu Nabi Muhammad akan mati itu di tangannya Umar, itu akan terjadi, dan itu kematian Nabi Muhammad itu akan melupakan mereka pada kekalahan mereka pada perang Badar, kayak gitu ya.